Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini: pengetahuan 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Untuk kompetensi dasar keterampilan 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran materi ini: setelah pembelajaran, kalian diharapkan dapat 1. Mampu mendaftar ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan. 2. Mampu berkomunikasi dengan penuh tanggung jawab. 3. Mampu menuliskan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan seperti kata umum, kata khusus, kalimat perincian, kata sifat, dan majas. Teks deskripsi pada teks yang didengar dan dibaca dengan semangat kerjasama. 4. Mampu menunjukkan isi teks deskripsi pada teks yang dibaca. 5. Mampu memetakan isi teks deskripsi, topik, dan bagian-bagian pada teks yang didengar dan dibaca dengan kreatif. Dan yang keenam, mampu menjawab pertanyaan isi teks deskripsi yang dibaca dengan penuh tanggung jawab. Apa itu teks deskripsi, anak-anak? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Setelah memahami konsep teks deskripsi, kali ini kalian harus mengetahui ciri umum teks deskripsi. Yang pertama, cirinya: objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul, berisi, objek pada teks. Yang kedua, tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau menuliskan isi objek dari sudut pandang penulis. 3. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek dan menggambarkan secara konkret tentang objek. Gambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Berikutnya, ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contoh, warna dirinci menjadi merah, kuning,
hijau, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contoh, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Ciri kebahasaan yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contoh, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Hamparan laut biru Tosca seperti permadani indah yang terbentang luas. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah. Ciri yang berikutnya, menggunakan kalimat rincian. Contoh, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang orange, abu-abu, hijau muda, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang berikutnya menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Bahasa ini berhubungan dengan panca indera kita. Dan ciri kebahasaan yang terakhir, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang seperti kucingku, ibuku. Memasuki wisata ini, Anda akan disambut. Tadi kalian sudah mengenal ciri kebahasaan teks deskripsi. Sekarang kalian mengenal jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti pen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Sedangkan jenis teks deskripsi berdasarkan isinya, teks deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis. Teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang hanya menggambarkan objek sebagai ruangan atau suatu benda. Yang ketiga, teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada embel-embel dari Untuk menulis teks deskripsi, kita harus mengenal struktur teks deskripsi agar paragraf yang kita tulis tersusun dengan rapi dan terarah.
Yang pertama, struktur teks deskripsi yaitu identifikasi atau gambaran umum. Struktur ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek. Gambaran umum ditandai dengan kata, merupakan, adalah. Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Struktur ini berisi perincian bagian objek yang diuraikan atau dirinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian di dalam teks deskripsi dapat diisi dengan apa yang dilihat, bagian-bagian, komposisi warnanya, kesan dari penulis tentang objek itu, dan lainnya. Apa yang didengar, suara apa yang didengar, seperti apa suara-suara itu dari penulis, dan membandingkan dengan suara apa, dan apa yang dirasakan, struktur yang ketiga yaitu kesimpulan atau kesan. Bagian ini merupakan penutup teks tentang kesimpulan atau kesan penulis. Bagian ini bersifat pilihan, boleh ada atau tidak. Berikutnya, pola pengembangan deskripsi bagian. Pola pengembangan deskripsi bagian terbagi menjadi 4. Pola ini bisa kalian pilih sesuai objek yang akan kalian deskripsikan. Pola yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang, dan ciri-cirinya. Pola yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota-anggota bagian objek, berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Contoh, pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Pola yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, tinggi, dan penutup. Misalnya, puncak adegannya, akhir garisnya, dan penutup. Pola yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Ini bagian yang disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat biru memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Keempat pola ini, anak-anak, bisa kalian pilih sesuaikan dengan objek yang akan kalian deskripsikan. Anak-anak, demikianlah materi pembelajaran teks deskripsi.
Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik.